Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Yadi tadinya Pak. Iya. Jangkepnya siapa namanya Pak ini? Nama saya Pak Yadiman Supandi. Yadiman Supandi. Iya. Ya. Dari mana Pak ini Pak? Saya dari Karangjati, Ungaran. Ungaran. Iya. Ini masuk cabangnya mana ini? Masuk cabang Babatan. Babatan Ungaran. Ungaran. Ya. Pak Yadi, kalau Pak Yadi sudah bergabung dengan di cabang ini sejak tahun berapa ini? Saya aja Mas, mulai saya tahu MTA itu tahun 2010. 2010. Ya. Kemudian saya tahu dari mana? Saya tahu pertama kali dari radio Mas. Dari radio. Dari saya tidak sengaja bersih gitu, ada radio yang sudah lama, sudah tua itu tak coba tak hidupkan, kemudian tak cari gelombang-gelombang itu kok langsung nyantol di radio Persada. Waktu itu saya mendengarkan pertama kali dengarkan ya suara Pak Ustadz itu, tapi saya belum mudeng, belum tahu, tapi saya sudah tertarik. Ya suaranya kok bagus gitu. Terus tak dengarkan, tapi waktu pertama kali itu tertariknya suaranya bagus tadi. Ya pertama suaranya volume-nya bagus sekali. Terus lama-lama terus tak dengarkan, isinya ya juga baik. Isinya sama bagusnya. Ya, terus saya dengarkan. Tapi waktu pertama kali itu ya suaranya masih agak hilang-hilang gitu. Belum begitu jelas, tak pas-pas kayak gitu. Tapi lama-lama ya bisa didengar terus, saya dengar terus. Itu kemudian kira-kira itu tahun 2010 Mas. Tadi 2010 ini juga 2010. Iya. Akhir tapi ya. Iya, akhir 2010. Itu waktu itu pada bulan Ramadan. Jadi suasana puasa itu pas saya tidak kerja, saya di rumah nganggur itu, terus yaitu ketemu radio itu. Kemudian begitu saya dengar itu, terus saya belum tahu apa MTA, terus ya tidak tahu bahwa di sekitar kita juga sudah ada MTA. Terus itu lama-lama saya bisa pikir-pikir gitu, ya saya sambil mencari-cari mendengarkan, terus sekitar sudah hampir 1 bulanan ya, itu saya baru mikir saya ingin ke Solo gitu. Kenapa? Ya pokoknya saya kepingin tahu. Kenapa ingin ke Solonya, kenapa? Ya ingin tahu MTA gitu. Ingin tahu MTA, ya. Tapi bahkan waktu itu saya belum mudeng MTA, pengajian itu aja. Kok saya mau cari pengajian. Selama 1 bulan mendengarkan dari radio ini, apakah belum bisa secara ada gambaran kan mendengarkan pengajiannya setiap hari? Mendengarkannya setiap jam berapa itu selama 1 bulan itu? Waktu itu tiap jam siang Mas, jam 2. Ya jam 2 siang. Itu rutin tiap bulan didengarkan. Iya. Hampir tiap hari saya cari, tapi waktu itu gelombangnya masih kadang-kadang masih sulit. Iya, masih sulit kadang diterima. Jelas kadang tidak gitu. Ya. Kemudian karena nggak jelas itu akhirnya ingin datang ke Solo ya. Bermodalkan apa alamatnya ini? Saya tahu alamatnya dari mana ini? Waktu itu tidak tahu sama sekali. Pokoknya ke Solo gitu aja. Saya pertama kali ke sini itu malam-malam Mas. Saya siangnya itu mendengarkan itu tausiah Pak Ahmad Sukino itu. Terus saya itu dalam hati pokoknya saya kepingin tahu pengajiannya itu seperti apa gitu. Terus saya malam-malam saya pakai sepeda motor waktu itu. Kira-kira jam 10 malam saya berangkat. Jam 10 malam berangkat dari rumah. Iya. Terus sampai sini ya, itu perjalanan kira-kira 2 jam. Ya jam 12. Terus saya tanya-tanya. Ternyata ketemu di sini, tapi saya karena belum tahu, masih takut gitu. Nah, saya sudah di depan gedung itu malam-malam. Saya takut mau mendekat.
Saya kemudian mencari. Takutnya kenapa? Takutnya Pak? Ya malam-malam ya Mas. Takutnya kenapa? Ya karena belum tahu saja jadi nanti. Apakah merasa karena belum pernah ikut pengajiannya? Iya, belum pernah ikut sama sekali. Nah, itu menjadikan rasa takut, padahal andaikan datang diterima dengan tangan terbuka, Pak ya. Iya. Kemudian? Ya belum tahu saya itu. Kemudian semalam itu masuk ke kampung sebelah ini tuh. Itu ada masjid, saya tidur di situ. Terus kemudian paginya baru ke sini. Ke sini saya masih karena belum tahu, belum pengalaman pertama ya. Saya masuknya gimana ini, terus saya masuk sebelah pintu sebelah ini utara Mas ya. Itu terus saya di belakang itu aja saya pas sudah penuh itu. Jadi pagi-pagi itu belum ada nih kesini, saya berani ya pokoknya lewat itu kesini sudah banyak orang. Ya itu ceritanya gitu. Pertama kali mendengarkan lewat radio antara kurun waktu 1 bulan Pak ya. Kemudian punya azam yang kuat. Aku tak ning Solo, rungok radio aku ora puas. Jur rapate cetha ora krungu ngono. Gelo Pak nggih nek radio rapate cetha ngono gelo nggih. Ada sesuatu yang hilang nggih. Kenapa Pak? Ya serasa gimana? Ya pokoknya saya tertarik. Pertama itu tadi seperti tadi yang saya katakan. Pertama tertarik suaranya Pak Ahmad Sukino. Tapi terus saya mendengarkan kok isinya apa ya, kok ini bagus sekali. Jadi apa yang dikaji itu masalah Quran dan Sunnah gitu. Terus padahal sebelumnya saya itu ya seperti biasanya orang lah. Biasanya gimana jadi Pak? Ya orang apa itu ibadah saya ya kurang tertib. Kemudian saya masih ikut kegiatan-kegiatan saudara-saudara kita. Jadi kalau selamatan ikut selamatan, pokoknya tidak ditentukan syariat Islamnya. Setelah pertama kali ikut hadir di pengajian tahap pagi untuk kali yang pertama dulu itu Pak Yadi ya. Apa yang Pak Yadi rasakan setelah hari pertama itu Pak? Ya begini Mas, saya dulu memang penasaran sekali, ingin tahu pertama itu ya, utamanya ingin tahu bagaimana wajahnya Pak Ahmad Sukino, suaranya bagus sekali. Kemudian bayangan saya itu Pak dulu itu begini, membayangkan Pak Ahmad Sukino itu biantunya tinggi besar, kemudian pakai serban begitu. Terus apa itu ya seperti Nun Sewu ustadz kiai yang lain begitu. Tapi ternyata setelah sampai di sini ternyata ya Pak Ahmad Sukino begitu penampilannya ya bersahaja saja, tidak begitu apa ya, pakai pakaian muslimin yang tampak seperti Pak Ustadz yang lain gitu. Pakaian muslimin. Saya juga terkagum sekali waktu itu melihat gedungnya. Ternyata gedungnya itu kalau saya lihat pertama kok seperti hotel gitu. Ya alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah sehingga bisa mengikuti kajian di tempat yang nyaman begitu Pak ya. Pak Yadi sendiri untuk di rumah ini istilahnya pekerjaan sehari-hari apa Pak? Saya sebagai PNS Mas. PNS apa ini? Sebagai guru SD. Guru SD di Ungaran sana ya. Di daerah Beijing Babatan itu sebenarnya itu, nah ini yang saya heran. Sekolah saya, tempat kerja saya itu berdekatan sekali dengan gedung MTA cabang Babatan. Dan saya kok tidak tahu, itu sudah lama. Gedung itu kalau saya tanyakan itu sudah berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, tapi saya baru tahu itu. Itu saja. Tahunya dari radio itu, ternyata di sebelah SD-nya ada majelisnya. Untuk ibu bagaimana dulu awal-awal? Apakah respon ibu juga tertarik atau perlu waktu untuk menggajinya? Oh ya perlu waktu Mas, perlu waktu. Jadi saya sendiri dulu. Terus sekarang masih Bapak dulu? Yang ikut ngaji? Iya pernah ikut sini, Ibu. Tapi Ibu Nun Sewu belum ikut aktif di cabang. Tapi kalau ke sini sudah sering saja. Akhirnya bagaimana ceritanya hingga Pak Yadi bisa ikut bergabung di Beijing Babatan itu? Ya waktu itu setelah
sekian lama saya datang di sini, bukan sudah sampai sebulan lebih Mas. Sudah sampai 3 kali 4 kali datang. Terus saya itu nelpon ke radio Bersada itu minta kalau di Ungaran ada pengajian, saya kepingin tahu alamatnya. Terus waktu itu ditayangkan, dikumandangkan itu loh Mas, alamat kalau informasi binaan itu. Terus saya catat, kemudian saya cari tempatnya itu sampai 2 minggu itu di Babatan itu memang tempatnya di perumahan itu Mas, agak belakang itu. Pertama kali saya mencari belum ketemu, terus yang kedua bisa ketemu Pak Samino itu, yang ketuanya di Babatan itu. Ya, terus saya omong-omong, saya minta tahu hari apa, jam berapa gitu. Insya Allah saya mau ikut ngaji gitu. Kemudian sudah diterima, ya langsung waktu itu langsung saya ikut. Dan akhirnya lewat siaran radio baru tahu informasinya ternyata dekat situ Pak Enge. Sekarang mungkin yang terakhir Pak Yadi, ada yang ingin disampaikan untuk ibu, saudara, keluarga yang ada di rumah yang saat sekarang mungkin mendengarkan ini Pak Yadi. Ini untuk ibu di rumah yang mungkin mudah-mudahan saat ini mendengarkan, juga termasuk anak-anakku semua, keluarga. Ini saya sedang mengaji di NTA di Solo. Mudah-mudahan keluarga kami mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mau mengaji secara istiqomah. Kalau sekarang memang belum, karena ini ibu ini baru mau mengaji pernah mengaji datang di sini, tapi belum aktif di binaan ataupun di cabang. Mudah-mudahan saya berdoa dan mengharap sekali mudah-mudahan keluarga saya bisa ikut aktif seperti saya dan bisa mengaji, kemudian bisa mengamalkan agama ini atau Islam ini sesuai dengan hidayah Allah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita doakan semoga nanti pada waktunya harapan kita tentunya bisa ikut ngaji bersama gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Yadi waktunya yang bisa berbagi cerita dan ya tentunya membuat inspirasi ataupun membuat lecutan tersendiri bagi saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.